Malam. Sekarang teknologi itu makin canggih. Apalagi teknologi bioskop udah ada 3D, sekarang udah ada 4D. Tapi teknologi bioskop ini, kecanggihan ini nggak sebanding sama penonton-penontonnya. Penontonnya masih banyak yang kampungan. Masih banyak yang ngobrol-ngobrol sendiri, masih banyak yang ganggu orang. Yang paling ganggu tendang-tendang kursi. Ini yang paling ganggu ada yang suka goyang-goyangin kaki. Ya kan, suka lihat nggak? Kalau itu bioskop kan kursinya nyatu kan. Kalau goyang-goyang kaki itu juga ikut goyang. Ada yang kayak gini. Gue kasih contoh. Sorry. Ada yang goyangin kaki kayak gini nih. Ya kan, suka lihat nggak? Ini ngapain lu kayak gini? Lu ngejahit. Ngejahit. Akhirnya gue ngerasa ngeganggu kan. Gue berdiri aja, gue bilang, Pak, tolong dong Pak celana saya kecilin sekalian. Malah permak lepis. Terus ada lagi yang berisik. Biasanya yang berisik tuh karena nanya, nggak ngerti filmnya. Itu kenapa sih kok dia jadi jahat? Itu kenapa sih? Kenapa sih dia jadi jahat? Gue parkir mana? Adik gue kan nggak naik kelas, nanya mulu. Ngapain gue nanya-nanya gitu? Yang lebih ngeganggu itu adalah kalau misalnya ada yang makan. Yang makan nggak apa-apa kalau lo beli di bioskopnya nggak apa-apa, tapi banyak yang bawa makanan dari luar. Gue sih nggak masalah, gue juga sering bawa makanan dari luar. Cuman ada yang bawa makanannya tuh, gue serius nih, gue nggak bohong. Yang paling parah di sebelah gue sendiri, ada yang bawa nasi padang. Makan, gue nggak peduli lalu mau makan nasi padang juga itu urusan lu. Cuman nasi padang kan baunya kan kemana-mana gitu kan. Baunya kan gue juga bisa nyium gitu. Itu ganggu konsentrasi kita dalam nonton gitu. Gue lagi asik-asik nonton film romantis gitu, settingan di Paris. Cowoknya lagi ngomong, I love you so much my baby. Ya kan. Terus tiba-tiba gue nyium bau rendang. Itu dialognya berubah jadi tiba-tiba ceweknya ngomong, Malin ini ibu Malin. Langsung Malin kundang gitu. Tapi yang paling nyebelin ini adalah kalau misalnya orang tua yang bawa anaknya. Wah, itu paling nyebelin banget ya kalau misalnya ada bapak-bapak yang bawa anaknya ke bioskop. Nggak apa-apa kalau misalnya bapak-bapaknya itu ngajak anaknya nonton film anak-anak. Itu berarti artinya emang dia mau ngajak anaknya. Ini gue pernah nonton film horor, pembunuhan sadis gitu. Ada bapak-bapak ngajak anaknya umur 3 tahun. Buat apa? Ini nggak mungkin, pasti bapaknya doang yang mau nonton. Nggak mungkin dia ngajak anaknya, ayo deh nonton film pembunuhan. Biar kamu tahu hidup tuh nggak seindah yang kamu pikir. Nggak ada tuh Lion King, macan bisa ngomong, nggak ada pembunuhan ini baru nih. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Atau mungkin kan nggak, pasti ini bapaknya yang mau, tapi dia ajak-ajak anaknya. Nggak mungkin anaknya yang mau sendiri. Anaknya, Dek, kita nonton Madagaskar ya. Yaudah nonton yang Despicable Me mau deh. Ya nggak ada lagi filmnya tentang pembunuhan. Gitu. Nggak mungkin anaknya mau, orang anaknya nggak ngerti. Terus yang yang lebih nyebelin lagi adalah kalau misalnya dia udah bawa anaknya nih, udah tahu anaknya nggak ngerti gitu. Terus dia rewel, ya kan, biasanya kalau misalnya udah bosen, bapaknya lagi asik nonton, anaknya rewel. Akhirnya apa? Lari-lari ke atas, kan ganggu kita yang lagi nonton kan, lari ke atas. Pengen gue tendang, rasanya dia jatuh. Kalau dimarahin, kalau ditanya, kenapa kamu nendang anak kecil? Saya mau nendang bapaknya, nggak tahu duduk mana. Terus yang paling kesel tuh kalau dia lagi nangis, tuh bukan dibawa keluar sama bapaknya, malah ditenangin di situ. Tuh dia lihat pisaunya, pisau. Ya makin takut tadi melihat pisau gede-gede gitu di layar, aneh banget. Makanya anak tuh jangan dibawa ke bioskop, bawa ke pesantren, biar soleh. Gue Krisna Reva, thank you. Sudah 4 komik yang tampil pada malam hari ini ya, semangat sekali lagi dong, tepuk tangan.